saya, Mas Mikan Analis Marmata, Ketua Peneliti dengan judul Pemberian daun kenikir untuk meningkatkan imunitas dan pertumbuhan Thalassemonium hypothalamus pada sistem fotoperiod dan resirkulasi yang didanai oleh DIPA UNBI tahun 2024 dengan anggota peneliti Ibu Dr. Widyati, Bapak Profesor Irwan Effendi, dan diikuti oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa pasca Oktaridal, kemudian mahasiswa S1 Herliza dan Diva Sawari. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan patin. Ikan ini memiliki nilai ekonomis tinggi, pertumbuhannya cepat, mudah beradaptasi terhadap lingkungan, dan bersifat nokturnal. Pemeliharaan ikan patin dalam gelap menggunakan media bersalinitas akan mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan. Untuk menjaga agar ikan tetap hidup dengan baik, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan pertumbuhan ikan. Salah satu bahan alami yang memiliki potensi meningkatkan kesehatan ikan adalah daun kenikir. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Agustus 2024 di Laboratorium Mikrobiologi Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNRI. Metode yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap, 1 faktor, 5 perlakuan, dan 3 ulangan. KN, kontrol negatif, pakan komersil dan tidak diuji tantang. KP, kontrol positif, pakan komersil dan diuji tantang. Untuk perlakuan kenikir, P1, P2, dan P3, menambahkan daun kenikir sebanyak 10, 15, 20 gram per kilogram pakan. Tahap penelitian meliputi persiapan wadah dan media bersalinitas. Wadah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bak bulat berdiameter 60 cm dan diisi air sebanyak 90 liter. Pada pemeliharaan akan diberikan filter berupa ijuk, karang mati, dan dakron dengan menerapkan sistem resirkulasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas air dalam kondisi optimal bagi pertumbuhan ikan patin. Salinitas yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 ppt. Berikut bisa kita lihat tahapan penyusunan wadah pada sistem fotoperiod dan resirkulasi. Ikan uji yang digunakan adalah benih ikan patin berukuran 8-10 cm. Sebelum dimasukkan dalam wadah pemeliharaan, ikan patin diadaptasi terlebih dahulu dengan tujuan penyesuaian terhadap lingkungannya yang baru. Setelah masa adaptasi, ikan ditimbang dan diambil darahnya untuk mendapatkan data awal pemeliharaan. Ikan uji yang telah diambil datanya kemudian dimasukkan ke dalam wadah pemeliharaan secara acak pada masing-masing wadah sebanyak 30 ekor. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan pakan yang mengandung daun kenikir yang diawali dengan persiapan bahan seperti pelet komersil, tepung daun kenikir, tepung tapioka, dan air hangat. Adapun urutan pembuatannya yaitu pakan yang digunakan adalah pelet komersil yang dihomogenkan dengan tepung daun kenikir. Tahap pembuatan pakan yaitu daun kenikir dijemur hingga kering, lalu diblender hingga halus dan diayak. Daun kenikir ditimbang sesuai dosis perlakuan. Selanjutnya tepung tapioka dilarutkan sebanyak 20 gram dengan air hangat 10 ml, lalu dicampurkan dan diaduk rata dengan tepung daun kenikir. Setelah semua dicampurkan, pelet dijemur hingga kering dan siap digunakan. Pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari secara excitation. Ikan dipelihara selama 60 hari dan diberi pakan mengandung tepung daun kenikir. Pada hari ke-61, ikan diinfeksi dengan Aeromonas hydrophylla dan dipelihara kembali selama 14 hari. Parameter yang diukur selama penelitian adalah sebagai berikut. Perhitungan total eritrosit dilakukan dengan menggunakan alat hemositometer dan diukur dengan rumus berikut ini. Selanjutnya, kadar hemoglobin diukur menggunakan tabung sahlinometer yang ditempatkan di antara 2 tabung dengan warna standar. Pengukuran hematokrit, sampel darah dimasukkan ke dalam tabung kapiler sampai kira-kira 2/3 panjang pipa kapiler. Lalu bagian ujung kapiler disumbat dengan kristosil. Kemudian pipa kapiler disentrifuse selama 3 menit dengan kecepatan 11.000 rpm. Setelah itu diukur menggunakan mikrohematokrit reader. Total leukosit diukur sesuai dengan prosedur total eritrosit sebelumnya. Perbedaannya, jumlah kotak pengukuran leukosit terdapat 4 kotak besar dan dihitung dengan rumus berikut ini. Aktivitas fagositik diukur dengan memotong tabung kapiler dan mengambil
diambil Bavicord, lalu dimasukkan ke dalam Eppendorf dan ditambahkan bakteri. Selanjutnya dihomogenkan dalam inkubator selama 30 menit. Kemudian diteteskan pada objek gelas untuk membuat preparat ulas. Pada diferensiasi leukosit, jenis leukosit yang diamati adalah limfosit, monosit, neutrofil, dan trombosit. Kemudian dihitung sampai berjumlah 100 sel dan dihitung dengan rumus berikut ini. Selanjutnya, pengamatan histologi dilakukan pada akhir penelitian. Organ yang dijadikan sampel adalah insang, kulit, ginjal, dan hati. Parameter pertumbuhan yang diamati pada penelitian ini yaitu pertumbuhan panjang mutlak, pertumbuhan bobot mutlak, laju pertumbuhan spesifik, konversi pakan, dan kelulus hidupan ikan selama penelitian. Parameter kualitas air yang diukur yaitu suhu, oksigen terlarut, pH, dan amonia. Hasil pertumbuhan ikan patin selama penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, hasil hematologi ikan patin dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil diferensiasi leukosit dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian, untuk hasil histologi ikan patin sebelum dan sesudah uji tantang dapat Anda lihat pada gambar ini. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penambahan tepung daun kenikir pada pakan ikan patin yang dipelihara dengan sistem fotoperiod dan resirkulasi memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan dan daya tahan tubuh ikan. Dosis 10 gram per kilogram pakan merupakan perlakuan terbaik pada penelitian ini. Secara umum, pengamatan kondisi darah ikan patin dan struktur jaringan insang, ginjal, hati, usus, dan kulit ikan tidak menunjukkan abnormalitas. Pada insang menunjukkan beberapa kelainan seperti hipertrofi, hiperplasia, hemoragi, dan nekrosis. Pemberian tepung daun kenikir tidak berpengaruh negatif terhadap kondisi hematologi dan histologi ikan.